Jadi gini. Lah, tapi gimana sih lo menanggapi pemberitaan? Karena gini, tadi gue iseng-iseng buka Google Trends. Gue masukin namanya Marion Jola. Paling atas browser yang paling banyak nyari lo itu dari Nusa Tenggara Timur, of course. Wow. Your hometown ya, dari daerahnya Lala sendiri. Terus kalau ngetik namanya Marion Jola, yang keluar itu keywordnya adalah Marion Jola seksi, Marion Jola video klip, Marion Jola operasi, pokoknya wording yang seperti itu. Akhirnya orang banyak yang fokus ke personanya Lala yang ada di pikirannya mereka gitu ya, Lala yang demennya bajunya yang mini-mini mulu gitu ketimbang karya-karya lo. Betul. Jadi mereka lebih lihatnya ke situ. Lo nanggapinnya Marion gimana? Jola banget. Nanggapinnya tuh sebenarnya harus ini sih semua orang pasti tahu, kita harus selalu bisa ngelihat the good in everything, right? Itu menyebalkan of course, sebagai kalau nanya gue as a musisi ya, gue sebel banget loh orang tuh kayak ngomongin Marion Jola tuh bukan, kalaupun ngomongin karyanya juga karena kan Marion Jola seksi banget, makanya lagunya ada banyak yang mau dengerin. Terus sebelum karir gue kan gue punya banyak berita macam-macam tuh. Jadi menurut orang tuh gue sampai ke titik ini karena itu boosternya, bukan karena karya gue. Jadi yang lebih diperhatikan bener tadi Marion Jola punya cara pakai pakaian, cara pakai pakaian kupang banget. Cara pakai pakaian sama skandal-skandal yang lainnya. Tapi gue rasa itu juga bantuin gue sih. At least gue masih bisa nyelipin karya gue. Mungkin mereka bilang itu karena Marion Jola aja, makanya mereka bisa dengerin di kafe. Tapi at least lo sampai dengerin juga kan? Iya, dengerin dong. So, gue selalu ngeliatin the good in everything. Jadi gue sih nggak apa-apa, walaupun itu menyebalkan. Gue mau banget kalau di interview tuh ditanya seberapa cintanya lo sama karya ini dan ngomongin soal apa cerita di balik karya ini tuh lebih banyak, lebih lama. Gue suka banget itu kalau ditanyain kayak gitu daripada berapa jam yang kau habiskan makeup buat manggung hari ini. Gitu. Tapi gue rasa gue udah mulai diapresiasi kok. Maksudnya gue bisa main di festival-festival musik yang menurut gue orang tuh emang beneran suka musik ke festival itu. Bukan karena wah lagi siapa yang lagi terkenal banget jadi orang datang ke situ buat nonton sih yang lagi terkenal. Enggak, orang emang ke situ buat dengerin musik gitu. Jadi gue senang-senang aja sih. Sekarang menurut gue orang-orang udah mulai pelan-pelan mengapresiasi Marion Jola sebagai musisi. Dan ya itu udah terbukti dengan award-award yang lo dapatkan juga. AMI 2018 lo dapet. Iya, walaupun waktu itu mereka bilang cuma gara-gara gue yang lagi heboh. Lagi heboh karena video itu. Tapi juga di luar itu Korea lo menang penghargaan di sana juga waktu itu. And then prestasi-prestasi yang maksudnya I mean gak semua orang punya privilege karena karya yang dia buat bisa seperti elu sekarang gitu loh lah. And you have to be proud of it. Of course, gue proud banget. Makanya walaupun orang masih banyak yang nggak peduli banget untuk kayak misalnya gue lagi di interview tuh nggak banyak yang mau menggali itu banget. Tapi gue nggak apa-apa, gue tahu gue tetap dapat apresiasi dari sisi lain kok. Gitu. Dan masih banyak kok orang yang purely suka Marion tuh karena musiknya, bukan gara-gara Marion Jola upload apa yang nggak boleh upload pas puasa sama sholat Jumat. Tapi kok kayak, nah ini juga pertanyaan menarik. Mungkin netizen Julid ini juga ingin bertanya. Semakin lu dicerca untuk urusan sex and everything, lu kayak semakin ngegempur mereka sama konten-konten yang seperti itu. Is it like one of those kayak bodo amat, I don't care, kenapa? Kalau sekarang sih gue tone down. Kalau dulu gue tuh mikir, nah itu zaman gue star syndrome, gue tahu orang-orang sukanya gue seksi, gue akan posting semua yang seksi. Demi gue dapetin attention. Dulu tuh gue melihat karir dan diri gue tuh begitu. Nah sekarang gue baru punya pemahaman ini nih yang kayak gue lebih pengen jadi musisi yang sebenarnya, mengeluarkan karya-karya cinta. Maksudnya gue lagi baru fokus-fokus mikirin itu tuh 2 tahun akhir. 1 tahun awal gue isinya mau jadi famous aja. Gue bahkan melupakan karya-karya gue yang luar biasa yang dapetin award itu, gue tuh kayak nggak mikirin itu tuh something yang special, gue malah lebih special Instagram gitu. Like-nya berapa hari ini, gue sempat kayak gitu. Dulu orang-orang kan mau liatin Marion, kalau Marion seksi ya gue mau posting yang seksi aja terus gue kasih
Sekarang sih gue nggak perlu, gue posting apa yang gue perlu posting dan gue suka aja. Dulu tuh gue sampai harus hari ini nih gue posting, gue nggak posting hari ini orang-orang bosan sama gue. Oh ya. Nggak posting begini nih orang bored, will becoming bored of me karena mereka tuh sukanya Marion Jola seksi. Even gue dulu menatap diri gue seperti yang tadi lo bilang kak, yang kayak media-media dan masyarakat tuh cuma tahu Marion Jola itunya doang. Dulu gue zaman Star Syndrome gue kayak gitu, mikir ngelihat diri gue sendiri tuh Berapa seperti lama itu. lo ada dalam bubble itu? Setahunan lah sampai gue rilis album. Pas gue rilis album tuh lagu-lagunya tuh kan nggak semua geber gitu kan. Ya di situ baru gue belajar soal ya, tapi kan gue suka musiknya dan ternyata ada yang suka, terus gue kayak wow, you know the song, gue kayak padahal ini nggak terlalu terkenal lagu gue. Situ gue mulai mengapresiasi apa ya, sisi kecintaan gue terhadap pekerjaan ini, bukan cuma gara-gara fame gue ada di sini. Dulu aja gue tuh melihat diri gue tuh cuma gara-gara gue tuh fame aja yang bikin gue ada di sini, padahal ternyata gue tuh punya selera musik yang oke kok. Gue punya musik lo juga bagus. Iya, dan ternyata karya lo bagus. Ya gitu. Karena gue kan milih lagu-lagu kemarin kan ditulisin sama Lelia Manino. Lagu-lagu itu kan gue yang pilih juga, bukan cuma disuapin gitu kan. Ya dari situ gue tau kayak oh ternyata gue punya bakat emang kok di sini. Terus pas gue mulai sering manggung, itu kan gue mulai ngerasain kecintaan gue yang mendalam terhadap performing dan singing gitu. Jadi gue baru sadar setahun isinya gue cuma fame gitu. Ada yang pernah meragukan eksistens lo sebagai seorang musisi gak sih? Dan ngomong langsung kalau kayak ayolah lo menang cakep doang, menang seksi doang, ngapain sih lo? Kalau ngomong langsung sih ada nggak ya? Kayak enggak deh. Tapi tipis-tipis menjurus ke situ pernah. Jadi ada satu orang di wilayah bekerjanya gue. Ini wilayah bekerja which is mean orang dekat di pekerjaan gue. Dia pernah ngomong kayak gini, orang-orang tuh butuh lihat Marion Jola pakai baju yang sampai segini, kenapa nggak pakai lagi? Dulu tuh sebenarnya gue suka pakai baju segini karena gue lagi suka fashion yang kayak gitu aja. Gue kayak suka baju potongan segitu dan gue adore my own body yang ujung-ujungnya tuh ternyata orang-orang suka memancing itu kan. Terus gue dulu tuh sempat yang kayak gue sengaja gitu kayak oke, gue sengaja deh fotonya gini gitu biar banyak yang suka. Tapi kan gue makin come to my sense, gue kayak gue nggak perlu lagi deh kayak gitu kan. Maksudnya gue itu kemarin gue Star Syndrome banget gitu, nggak menjadi diri gue sendiri. Nah ada orang ini datang terus bilang kenapa nggak kayak gitu lagi sih, orang-orang tuh rindu Lala yang dulu. Terus gue kayak gue yang dulu tuh bukan gue yang membahagiakan diri gue. Orang-orang apa otak kotor lo, sorry. pernah ada kayak gitu. Salah banget. Terus dia kayak ngomong, tapi gue oke banget dengan lo berdandan seksi kayak gitu, gue nggak apa-apa lah. Walaupun banyak orang ngomong itu tuh terus seksi banget, itu tapi menurut gue tuh nggak apa-apa, itu bagus buat lo. Terus gue kayak oke, I get it, tapi gue nggak mau kayak gitu lagi aja, buat disengaja. Kalau emang gue lagi mau nunjukin ya udah gue tunjukin karena gue suka, bukan karena gue mau sengaja kayak lo lagi suruh gue buat. Itu sih pernah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.